Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqullah la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Di hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita yang begitu sangat banyak sehingga kita tak mampu menghitungnya. Kama qala Allah taala fil Qur'anil Karim, wa in ta'udu nikmatallahi wala tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salah satu perwujudan syukur itu adalah dengan menggunakan anugerah Allah ini sebagai bekal untuk beramal soleh dan memperbanyak ibadah. Sehingga semakin banyak kenikmatan yang kita terima
hendaknya menjadikan kita semakin taat kepada Allah, yaitu dengan cara bersyukur. Dan insya Allah akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan suri tauladan atau qudwatun hasanah kita. Selalu kita tiru, kita beritibak kepada beliau, agar kita menjadi manusia yang selamat di dunia dan akhirat. Sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan dan kita dan bagimu, yaitu orang-orang yang mengharapkan Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak memuji Allah. Kita sebagai umat Islam menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai tipe ideal kita di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sholat Idul Adha yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui, Idul Adha kali ini masih dalam suasana di ujung pandemi, atau lebih tepatnya suasana transisi pandemi menuju endemi. Paling tidak begitulah yang kita harapkan. Sudah lebih dari 2 tahun kita dalam pandemi COVID-19 atau COVID-19. Lebih dari 500 juta penduduk dunia terpapar. 6 juta lebih yang meninggal dunia atau wafat, dan berjuta orang yang telah jatuh pada kemiskinan karena krisis global, krisis ekonomi, dari tidak normalnya kehidupan, dan juga tidak terlepas dari bisnis, dalam kehidupan bisnis dan juga mata pencarian manusia di seluruh dunia. Oleh karena itu, Lebaran kali ini, khususnya Idul Adha kali ini, kita belum bisa merayakan secara normal sepenuhnya. Meskipun demikian, kita bisa berkumpul di lapangan ini. Kita tetap menjalankan Idul Adha dengan penuh rasa syukur dan penuh kebahagiaan. Namun demikian, kita harus selalu menjaga agar tidak melakukan hal-hal yang menjadikan pandemi ini terus meningkat, dan semoga berakhir pada tahun ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu biaidikum illa tahlukat." Dan janganlah kalian menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Para hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang sama juga disampaikan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sabdanya, An Abi Sa'idin Sa'ad ibnu Sinanil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, la dharara wa la dirara. Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Oleh karena itu, ketika kita menjalankan seluruh protokol kesehatan di era pandemi, hendaknya senantiasa disadarkan dalam rangka mengamalkan ajaran tersebut, sehingga ini menjadi amal soleh kita, ibadah bagi kita semua. Seluruh ikhtiar kita dalam rangka menghadapi pandemi ini dan seluruh dampaknya adalah bagian kita, yaitu jihad kemanusiaan. Bersamaan dengan itu, kita tetap harus optimis bahwa dengan terus berdoa kepada Allah disertai ikhtiar dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ajaran Islam dan ilmu pengetahuan yang benar, insya Allah kita akan segera lepas dari pandemi ini. Tentu semua ini tidak bisa dikerjakan sendiri, harus dengan keterlibatan seluruh komponen, bekerja sama untuk merawat semangat ta'awun atau saling tolong-menolong dalam kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Id yang berbahagia, perayaan Idul Adha dan penyembelihan kurban tidak bisa dilepaskan
dari peristiwa akbar pada zaman Nabi Ibrahim dan Ismail. Perintah kurban yang diterima Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat As-Saffat, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuha fangdur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajuduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, maka tak kala anak itu sampai pada umur yang balik, berusaha bersama-sama Ibrahim, dan Nabi Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ibrahim berkata kepada Ismail, dan kemudian Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat id yang berbahagia, bagi umat Islam yang mampu melaksanakan ibadah utama pada hari Idul Adha ini adalah menyembelih binatang kurban. Rasulullah menekankan kepada umatnya yang mampu untuk menyembelih binatang kurban dengan sebagaimana yang disabdakan, yang artinya barang siapa yang mempunyai kemampuan berkorban tetapi tidak melakukannya, maka janganlah mendekat tempat sholatku. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Ibadah kurban yang kita lakukan memiliki dua dimensi. Pertama yaitu vertikal dan yang kedua adalah horizontal. Pertama, ibadah kurban bersifat vertikal semata-mata berbakti kepada Allah dan hanya mengharapkan keridhaan Allah, bukan keridhaan selain Allah yaitu manusia. Bahwa hanya ikhlas karena Allah kurban itu dilakukan. Kurban juga sebagai perwujudan tauhid, mencintai Allah di atas cinta kepada yang lain, melebihi cintanya kepada keluarga dan harta benda yang ia miliki, melebihi cintanya kepada jabatan dan seluruh fasilitas yang didapatkan selama ini. Dan keikhlasan berkurban karena kecintaan kepada Allah itulah yang menentukan kurban kita diterima atau tidak. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 137. Lan yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wabasyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Kedua, dimensi horizontal, yakni menyantuni orang-orang yang kurang beruntung, yaitu para duafa dan mustad'afin melalui pembagian daging kurban tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan golongan. Kurban merupakan wujud nyata dari upaya orang yang mampu untuk membantu kesejahteraan orang lain. Bahwa seseorang tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, tetapi dalam hidup ini ada peran kehidupan yang kita lakukan untuk menolong sesama. Semangat rela berkorban seperti inilah yang seharusnya selalu ada dalam diri setiap anak negeri ini. Terlebih pada diri para pemimpin bangsa. Apabila para pemimpin bangsa telah memiliki jiwa rela berkorban untuk kepentingan publik, kepentingan rakyat yang dipimpinnya, niscaya ia tidak akan berlaku korup, menggasak uang negara untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena ingat pesan tadi, rela berkorban bukan untuk dirinya, tetapi untuk agamanya dan untuk rakyatnya. Manakala orang yang mampu dan memiliki harta berlebih telah memiliki semangat berkorban, semangat menolong penderitaan saudaranya, maka problem kesejahteraan sesama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidupnya. Ia sadar bahwa menolong sesama adalah wujud ibadah yang sangat tinggi nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Menolong sesama sebagai perwujudan amal soleh dari iman yang telah tertanam kokoh, sebagaimana di dalam
surat Ali Imran yang sepanjang, yaitu ayat 177, yang menggambarkan sikap takwa seseorang, yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak yatim, orang miskin, orang musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, dan mereka yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Para hadirin, sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah semangat berkorban ini senantiasa menjadi sikap hidup kita, bahwa menjaga iman dengan menegakkan tauhid harus diikuti dengan kepedulian kita terhadap penderitaan sesama. Mari kita resapi kembali sabda Nabi Muhammad SAW. Laisal mu'minu ladzi yasba'u wa jaruhu ja'i'u illa jambih. Tidak seorang mukmin yang dirinya kenyang dan membiarkan tetangganya kelaparan. Mari belajar dari sahabat Nabi di Madinah. Mereka memberi pertolongan kepada orang lain yang kesusahan, yang sangat luar biasa. Bahkan mereka rela tidak makan demi untuk memberikan makan sahabatnya yang kelaparan. Hal ini digambarkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka menyintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Dan mereka mengutamakan kaum muhajirin atas diri sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Terjemahan ayat tersebut menggambarkan betapa para sahabat saling mengasihi dan saling tolong-menolong di antara mereka, antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Mereka seperti bangunan yang sangat kokoh, bunyanun marsus. Kerelaan berkorban untuk menolong sahabatnya yang membutuhkan pertolongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, marilah kita wujudkan jiwa berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Terus kembangkan solidaritas sosial yang memupuk persaudaraan dan kebersamaan yang tulus. Mempraktekkan ta'awun atau saling tolong-menolong dan ukhuwah atau solidaritas sosial sebagai upaya membela kaum lemah, duafa, dan mustad'afin. Hal tersebut bagian dari ihsan, sikap yang diajarkan oleh Allah sebagaimana di dalam firman-Nya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberikan bantuan kepada kerabat, saudara, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji dan kemungkaran dan juga permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Seorang mukmin harus memberi kebaikan bagi sesama dan lingkungannya, membangun kebersamaan secara ikhlas dan bermanfaat, sebagai wujud berkorban bagi kepentingan sesama. Setiap mukmin harus menghindarkan diri dari segala bentuk egoisme atau ananiah, seperti bertindak semaunya sendiri dan berbuat yang merugikan pihak lain. Marilah kita jauhi sikap berlebihan dan tamak dengan membawa kerusakan di muka bumi ini, memupuk kekayaan dengan merusak alam dan merugikan orang lain dan masyarakat luas. Setiap mukmin harus menjauhi perilaku monopoli, oligarki, korupsi, dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang ada di negara kita ini. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberi hidayah, sehingga kita dalam menghadapi hidup yang semakin sulit ini, kita tetap menjalani dengan benar.
Kita berdoa agar saudara-saudara kita di penjuru dunia yang termarginalkan, yang tertindas seperti di Palestina, Rohingya dan lain sebagainya, agar diberi keringanan dan kebebasan. Kiranya marilah kita berdoa, kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mendapatkan cobaan yang berat, agar lebih diberi kesabaran dan ketabahan, serta segera dibebaskan dari segala masalah dan penyakit. Kita berdoa agar para bangsa dan seluruh warga negara Indonesia diberi petunjuk, sehingga selalu menjaga tanah air dan bangsa ini dengan nilai-nilai utama, nilai-nilai Islam, menjadi bangsa yang bermartabat, berkeadilan, dan berkemakmuran. Marilah para hadirin jamaah Idul Adha yang kami hormati dan berkahi, mari kita menundukkan kepala kita selaya berdoa. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal haja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islama wal muslimina wajma' kalimatal muslimina 'alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina kama alafta bainal muhajirina wal ansor. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.